Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa kabar semuanya? Sehat? Anak raja membeli katun. Katun dicuci memakai air. Saya tidak lagi berpantun. Sudah dihabiskan Ustadz Lalu Muhammad Baihaqi Tahir. Beliau sudah berpantun 3, jadi sudah habis sudah. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa bawa celana. Sudah lama saya ceramah, baru ini nggak tahu mau menghadap kemana. Menghadap ke kanan, menghadap ke kiri, menghadap ke depan. Biasanya ceramah itu jamaahnya satu level saja, tapi di pesantren Al-Badriyah jamaahnya seperti di surga Jannatul Firdaus, naik sampai ke atas. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari yang tinggi kuasanya sampai yang rakyat jelata, yang sama-sama kita hormati, kita sayangi, kita cintai Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Tahir Badri, pendiri, pengasuh, pembina Pondok Pesantren Al-Badriyah. Mudah-mudahan dipanjangkan usia beliau, diberikan kesehatan zahir dan batin, sehingga ilmunya dapat mencerahkan kita semua insya Allah. Yang sama-sama kita hormati Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Badruddin, Ustadz Lalu Muhammad Tahir MAG, Ustadz Haji Lalu Muhammad Baihaqi Tahir MPDI, Bapak Gubernur ataupun yang mewakili yang sampai hari ini belum juga sampai, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtibmas, Bapak-bapak, tuan-tuan guru, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini tanggal 1 Muharram 1444 Hijrah, tausiah ceramah pertama saya di hari pertama di tahun 1444 di Pondok Pesantren Al-Badriyah. Bukan di kantor, bukan di stadion, bukan di tanah lapang, tapi di tempat yang penuh dengan keberkahan Pondok Pesantren Al-Badriyah. Di hari pertama, hari Ahad tahun 1444 Hijrah, tanggal 1, orang pertama Tuan Guru yang saya dengar ceramahnya, yang membangkitkan semangat saya, Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Tahir Badri. Mudah-mudahan bersama di Al-Badriyah, bersama pula di surga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Hari ini Pondok Pesantren Al-Badriyah peringatan milad hari jadi yang ke-36 tahun. Tidak jauh-jauh beda seperti umur saya. Saya lahir 1977, sekarang 2022, ya sekitar 25-26 lah. Nampaknya banyak yang tidak setuju Tuan Guru. Tuan Guru 70 tahun, beliau mengatakan masih muda, karena sesungguhnya masalah tua itu adalah masalah rasa. Berapa banyak anak muda yang bawaannya seperti orang panti jompo, tapi Tuan Guru 70 tahun bicaranya masih menggelegar. Dan saya senang sekali melihat beliau memberikan kata sambutan, semangat, walaupun beberapa kosakatanya saya nggak paham, tapi saya senang, ada aura, ada sesuatu yang membuat kita bersemangat. Mudah-mudahan para santri, para santriwati semuanya menjadi orang-orang yang luar biasa di masa akan datang.
Santri-santri alumni Al-Badriyah orang yang luar biasa. Kalau Abdul Somad biasa di luar. Tema kita triple U. Ulama, umara, umat. Bersama membangun masyarakat yang berakhlakul karimah. Mana tahu nanti ada yang nanya, siapa tadi yang ceramah? Ustadz Somad. Apa judulnya? Nggak ingat. Mudah ngingatnya. Triple U. Ulama, umara, umat. Bersama membangun akhlakul karimah bangsa negara kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Tidak ada yang bisa membangun akhlak umat dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi kecuali pondok pesantren. Betul? Terserah pakar-pakar pendidikan, guru-guru besar, ahli-ahli, psikolog mau setuju dengan saya atau tidak. Saya mau mengatakan yang paling bisa membentuk akhlak manusia dari bangun tidur sampai tidur lagi hanya pondok pesantren. Betul? Sekarang saya mau tanya ibu-ibu. Ibu siap menjawab? Ibu sanggup nggak membangunkan anaknya setiap hari jam 4 subuh untuk tahajud? Sebagian mengatakan sanggup. Yang sanggup membangunkan santri jam 4 subuh untuk bangun adalah pondok pesantren. Sekarang krisis kita krisis bangun pagi. Orang-orang susah bangun pagi. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikanlah berkah pada umatku pada waktu bangun pagi. Anak pesantren Al-Badriyah tidak pernah terlambat bangun pagi, insya Allah. Amin. Jadi kalau ada bapak ibu yang terlambat bangun pagi, anaknya sudah daftar, bapak ibunya daftar juga. Allah bisa karena biasa. Jadi kalau anak-anak pesantren mau masuk polisi dan tentara, kira-kira lulus apa tidak? Lulus, karena mereka sudah dididik untuk disiplin bangun pagi, disiplin untuk melawan tidur. Mereka bukan hanya bangun ketika as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Kata handphone. Handphonenya sudah bangun. Yang punya handphone bangunnya jam 8. Namanya smartphone, handphone cerdas. Yang punya handphone bodoh. Itu tidak terjadi di pondok pesantren. Saya awali dari bangun tidur. Setelah bangun tidur, santri akan mandi bersih. Kalau tidak mandi, dia akan malu dengan temannya, diejek. Kenapa kamu tidak mandi? Jorok, bau. Di rumah ibunya memanjakan. Mama, hari ini nggak mandi ya? Nggak apa-apa, ini kan tanggal merah. Mama juga nggak mandi 3 hari. Yang penting make upnya 3 inci. Di pesantren, santri-santri bangun sehat. Setelah itu mereka lalu tahajud. Setelah tahajud, zikir, menunggu azan subuh. Setelah itu mereka sholat subuh berjamaah. Man sholat subuh fi jama'atin. Siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Mudah-mudahan kita bisa meniru santri-santri Al-Badriyah, insyaallah. Lalu kemudian setelah itu mereka membaca Al-Quran sampai terbit matahari. Setelah membaca Al-Quran, lalu kemudian mereka sarapan, masuk kelas sampai azan zuhur. Setelah itu makan siang, masuk kelas sampai sore asar. Dari asar olahraga, sepak bola, berbagai macam. Dan siapa anak-anak bapak ibu yang di pesantren Al-Badriyah, badannya pasti sehat, kakinya pasti kuat. Dari mana Ustaz tahu? Karena naik turun ini luar biasa. Lalu kemudian azan maghrib berkumandang. Dari maghrib ke isya mereka membaca Al-Quran. Dari isya sampai ke jam 10 malam
mereka akan membaca kitab, mereka akan muzakarah, mereka akan mengkaji permasalahan-permasalahan. Setelah itu istirahat. Anak Anda masuk pesantren, dari bangun tidur sampai tengah malam terjaga, terpelihara. Daftarkan segera anak-anak Anda sebelum tanggal penutupan berikut ini. Sudah kusampaikan ya Allah, sudah kusampaikan ya Rasulullah, sudah kusampaikan wahai para alim, para ulama, para tuan guru. Kalau orang tidak juga memasukkan anaknya ke pesantren, aku sudah lepas tanggung jawab ketika nanti berhadapan di padang mahsyar. Hai Abdul Somad, ya kau sudah ceramah, sudah kau sampaikan supaya bapak ibu memasukkan anaknya ke pesantren. Sudah ya Allah, apakah mereka memasukkan? Aku nggak tahu. Tapi saya husnuzan, bapak ibu akan segera. Yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren, alhamdulillah. Yang masih ragu-ragu memasukkan anaknya ke pesantren setelah tabligh akbar ulang tahun ke-36 ini, apakah masih ragu? Dari bunyinya masih ragu. Oke, saya lanjutkan. Saya nggak mau anak saya masuk pesantren nanti kurus seperti Ustadz Somad. Saya kurus ini bukan karena pesantren. Jangan salahkan pesantren. Ustadz Somad nggak makan. Saya ini saking seringnya makan maka kurus. Ustadz Somad, orang mengatakan Nabi itu makannya sedikit. Betul. Kalau Ustadz Somad dikit-dikit makan. Pagi tadi di Bima, dari Bima terbang ke Lombok, besok pulang ke Jakarta, lanjut ke Pekanbaru, terus ke Medan. Habis Medan nggak ingat lagi. Jadi nasi yang saya makan itu bukan tidak jadi daging, tapi habis ditiup angin. Bukan karena pesantren. Saya tidak mau anak saya masuk pesantren nanti diusir dari Singapura seperti Ustadz Somad. Bukan salah pesantren. Tidak ada alasan untuk tidak memasukkan anak ke pesantren. Anak saya Pak Ustadz mau masuk tentara. Kira-kira kalau santri tamat pesantren alumni Al-Badriyah masuk tentara lulus apa enggak? Siapa yang bilang? Ini Pak, kalau anak santri masuk pesantren, anak pesantren masuk tentara, lulus apa tidak? Bukti ya, alumni, bukan mau daftar, alumni sudah ada, lulus. Sekarang saya tanya santri-santri, bapak-bapak wali murid, kira-kira mana yang lebih efektif dakwahnya kepada umat? Saya yang jadi ustadz atau alumni Al-Badriyah yang jadi tentara? Mohon maaf Pak TNI, nampaknya jamaah lebih memilih saya. Sekarang kita kasih satu contoh kasus. Saya ceramah berapi-api di masjid. Jangan minum khamar, jangan main judi, jangan pacaran. Begitu keluar dari masjid, jumpa anak muda gonceng cewek. Lalu saya tegur, kamu jangan pacaran. Turun dia dari motor, dia ngejek saya. Diam kau Somad. Urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Saya nggak bisa ngelawan karena saya takut. Bayangkan kalau yang ngomong itu adalah santri tamat pesantren Al-Badriyah dengan seragamnya, dengan pistolnya, dengan pangkatnya, ketemu sama orang main judi pakai narkoba. Jangan main judi, jangan pakai narkoba, jangan pacaran. Kira-kira orang lebih takut sama Ustadz Somad apa tentara? Tadi katanya Ustadz. Betapa cepat kau berpaling dari. Mau pakai baju tentara, mau pakai baju polisi, mau pakai baju dokter spesialis, mau pakai baju hakim pengacara, itu hanya simbol, itu hanya casing, itu hanya sampul. Isinya adalah mengajak orang ke jalan Allah, kok jalan Sudirman? Mengajak orang ke jalan Allah.
ini mesti dipahami. Sekarang banyak orang nggak mau memasukkan anak ke pesantren. Kenapa nggak mau masuk pesantren? Nanti kalau masuk pesantren anaknya jadi teroris. Pesantren mana? Nanti kalau anak saya masuk pesantren, anak saya jadi radikal. Ustadz Somad itu ceramahnya keras. Ustadz Somad itu ceramahnya keras karena sound systemnya bagus. Ustadz Somad itu suaranya aja yang menggelegar. Kalau hatinya dibelah, lebih halus dari sutra, guys. Saya mau mendoakan